Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Mata kuliah pengantar aplikasi komputer bisnis. Dosen pengampu Bapak Subhan SEMKOM. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Erni Setiawati dengan NPM 02272211012, Fiona Umaya dengan NPM 02272211013, dan Karisa Arianto dengan NPM 02272211015. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang present value 3 soal case study dengan menggunakan Microsoft Excel. Simak video berikut. Nah, sekarang kita masuk pada soal case study yang pertama. Di sini tentang belajar investasi pengenapan lewat pemahaman present value atau PV. Dulu saat masih kuliah, Adam sangat tertarik dengan dunia investasi. Ia selalu ingin memulai investasi sendiri, namun tidak pernah tahu harus mulai dari mana. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang memberikan saran untuk memulai investasi dengan menghitung nilai sekarang dari anuitas. Adam pun tertarik dan mulai mempelajari menghitung present value of annuity. Setelah beberapa waktu, ia menemukan sebuah proyek investasi yang menjanjikan keuntungan tetap setiap tahunnya selama 5 tahun. Proyek itu adalah pembangunan sebuah penginapan mewah di daerah wisata yang sedang berkembang. Penginapan tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun. Adam pun memperkirakan bahwa suku bunga bank atau discount rate saat itu sebesar 10%. Dengan menggunakan formula present value of annuity, Adam menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun dengan suku bunga atau discount rate sebesar 10%, dan diperoleh hasilnya yaitu sebesar Rp379.078.676. Dari pengalaman investasi ini, Adam belajar bahwa dengan menggunakan present value of annuity, ia dapat menghitung nilai sekarang dari anuitas dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan efektif. Ia pun semakin termotivasi untuk terus mempelajari dunia investasi dan mengembangkan portofolio investasinya di masa depan. Jadi ceritanya di sini Adam tertarik dengan dunia investasi, kemudian ia menemukan sebuah proyek penginapan mewah yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungannya yaitu sebesar 100 juta per tahun selama 5 tahun, dengan suku bunga bank atau discount rate-nya yaitu sebesar 10%. Nah, teman-teman perhatikan di sini per tahun selama 5 tahun. Jadi ini kasusnya adalah anuitas, karena setiap tahunnya Adam akan mendapatkan 100 juta per tahun. Jadi kita harus menggunakan formula anuitas. Nah, kemudian soalnya, buatlah perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha penginapan Adam dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, fungsi present value dalam Microsoft Excel, kemudian yang kedua yaitu tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan untuk soal yang pertama. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada rumus untuk menghitung present value secara manual, tetapi di sini saya akan menyelesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, rumusnya di sini ada PV atau present value atau nilai sekarang, kemudian cash flow. Cash flow-nya di sini diketahui yaitu sebesar 100 juta, kemudian R ini adalah tingkat bunganya atau discount rate-nya yaitu sebesar 10%, kemudian N-nya di sini adalah jangka waktunya yaitu 5 tahun. Nah, di sini diketahui PMT-nya yaitu sebesar 100 juta. Kemudian tingkat bunganya atau R-nya yaitu sebesar 10%. Kemudian jangka waktunya yaitu 5 tahun, dan yang ditanya di sini adalah present value. Nah, di sini kita menggunakan formula anuitas sehingga present value buka kurung, masukkan rate-nya atau bunganya itu 10%, diikuti dengan tanda titik koma, kemudian tahunnya yaitu 5 tahun, diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian PMT-nya itu 100 juta. Nah, sebelum memasukkan PMT-nya, jangan lupa beri tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian masukkan PMT-nya itu sebesar 100 juta. Kemudian untuk
future value-nya di sini kita kosongkan karena kita tidak menerima uang hanya sekali, tetapi langsung 5 tahun dan setiap tahunnya yaitu sebesar 100 juta. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita rubah dolarnya. Teman-teman klik di sini, kemudian pilih general, kemudian beri tanda titik. Nah, kemudian didapatkan hasilnya yaitu 379.078.676 sekian. Nah, jadi hasilnya kurang lebih sama dengan yang di sini. Nah, sekarang kita coba selesaikan untuk soal yang kedua, yaitu tabel anuitas. Misalkan di sini tahun. Nah, di sini tahunnya atau N-nya yaitu ada 5 tahun. Kemudian kita copy. Nah, di sini angkanya masih sama. Teman-teman klik di sini, kemudian teman-teman pilih fill series. Nah, otomatis akan berubah dan berurutan. Nah, jadi untuk tahunnya ada 5 periode. Kemudian cash flow atau payment-nya yaitu sebesar 100 juta. Kemudian kita copy. Kemudian yaitu ada diskonto atau tingkat bunganya yaitu sebesar 10%. Kemudian kita copy supaya lebih cepat. Nah, kemudian yang terakhir di sini atau yang ditanyakan yaitu present value-nya. Nah, di sini kita masih menggunakan formula anuitas sehingga present value buka kurung. Kemudian untuk rate-nya atau bunganya yaitu 10% diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian N-nya, nah atau tahunnya di sini kita masih di periode yang pertama diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian untuk PMT-nya di sini kita kosongkan karena kita menggunakan metode yang seperti ini. Jadi tambahkan titik koma lagi, jangan lupa beri tanda minus. Kemudian masukkan cash flow-nya yaitu sebesar 100 juta. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita rubah dolarnya. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Nah, sekarang kita jumlahkan hasil dari present value ini. Apakah hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama atau tidak? Dengan menggunakan formula sum, buka kurung. Kemudian blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, kita enter. Nah, ternyata hasilnya sama yaitu 379.078.676 sekian. Nah, kemudian untuk cash flow-nya sekarang kita jumlahkan juga dengan menggunakan formula sum. Kita blok, tutup kurung, kita enter. Nah, didapatkan hasil dari cash flow-nya yaitu sebesar 500 juta. Jadi, ini nilai present value dari 500 juta ini. Jadi, 500 juta yang akan kita terima di 5 tahun mendatang, ternyata setelah kita taksir dengan menggunakan teknik present value, itu nilainya bukan 500 juta lagi untuk saat ini, tetapi hanya 379.078.676 sekian. Nah, di sini kita bisa buat tabelnya seperti ini agar terlihat lebih rapi. Kemudian klik di sini, kemudian pilih all borders. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan Microsoft Excel karena lebih simple dan lebih akurat dibandingkan kalau kita menghitungnya secara manual. Nah, kemudian next untuk case study yang kedua. Nah, lanjut pada case study yang kedua, di sini tentang belajar investasi kapal tangkap ikan lewat pemahaman present value. Ternate, sebuah pulau kecil yang terletak di Maluku Utara, Indonesia, dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan sumber daya laut, terutama ikan. Penduduk setempat banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika industri perikanan menjadi salah satu sektor yang cukup berkembang di daerah ini. Salah seorang pengusaha Ternate bernama Aulia memiliki gagasan untuk membuka usaha kapal tangkap ikan yang lebih modern dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi dan peralatan modern, Aulia yakin ia dapat memaksimalkan hasil tangkapan ikan dan meningkatkan pendapatan usahanya. Dengan menggunakan present value of annuity, Aulia mulai menghitung nilai sekarang dari anuitas selama 5 tahun ke depan. Ia memperkirakan bahwa usahanya akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 150 juta per tahun selama 5 tahun ke depan.
dengan suku bunga bank atau diskon rate-nya saat itu sebesar 12%. Setelah melakukan perhitungan, Aulia mengetahui bahwa nilai sekarang atau present value dari anuitas selama 5 tahun ke depan adalah sekitar Rp540.716.430. Nah, di sini soalnya kurang lebih sama dengan case study yang pertama. Nah, soalnya di sini buatlah perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha kapal tangkap ikan Bapak Ahmad dengan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu fungsi present value dalam Microsoft Excel, kemudian yang kedua yaitu tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel. Nah, di sini rumusnya sama dengan case study yang pertama tadi. Nah, jadi untuk cash flow-nya di sini kita ganti saja menjadi 150 juta, kemudian R-nya atau tingkat bunganya itu 12%, kemudian N atau jangka waktunya yaitu 5 tahun. Nah, langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama di sini diketahui PMT-nya yaitu sebesar 150 juta. Kemudian tingkat bunganya atau R-nya yaitu sebesar 12%. Kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 5 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah present value. Nah, di sini kita menggunakan formula anuitas sehingga present value buka kurung rate-nya atau bunganya itu 12% diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N-nya atau jangka waktunya itu 5 tahun diikuti dengan tanda titik koma, kemudian PMT-nya yaitu 150 juta. Nah, jangan lupa beri tanda minus agar hasilnya positif, kemudian masukkan PMT-nya yaitu 150 juta, tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita rubah dulu. Nah, didapatkan hasilnya yaitu sebesar 540.716.430 sekian. Nah, kita coba lihat di soalnya. Nah, ternyata sama hasilnya yaitu 540.716.430 sekian. Jadi kurang lebih sama. Nah, kemudian kita selesaikan untuk soal yang kedua yaitu tabel anuitasnya. Caranya sama seperti yang case tadi yang pertama. Misalkan di sini tahun. Nah, tahunnya di sini ada 5 tahun. Jadi kita buat 5 periode ke bawah seperti ini. Kemudian teman-teman klik di sini dan pilih fill series. Kemudian cash flow-nya yaitu sebesar 150 juta. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini, kemudian tingkat bunganya atau diskontonya yaitu sebesar 12%. Kemudian kita copy supaya lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu present value-nya. Nah, di sini kita menggunakan formula anuitas sehingga present value buka kurung, masukkan rate-nya atau bunganya itu 12% diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian N-nya atau tahunnya di sini kita masih di periode yang pertama diikuti dengan tanda titik koma. Kemudian untuk PMT-nya di sini kita kosongkan. Jadi tambahkan titik koma lagi, kemudian masukkan cash. Kemudian jangan lupa beri tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian masukkan cash flow-nya yaitu sebesar 150 juta. Tutup kurung, kita enter. Nah, kita rubah dolarnya ini. Nah, sekarang teman-teman sisa copy ke bawah seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba jumlahkan hasil dari present value ini apakah sama dengan penyelesaian yang pertama atau tidak dengan menggunakan formula sum, buka kurung, kemudian blok, tutup kurung. Nah, ternyata hasilnya sama dengan penyelesaian yang pertama, yaitu 540.716.430 sekian. Nah, kemudian untuk cash flow-nya juga kita jumlahkan dengan menggunakan formula sum, buka kurung, kemudian kita blok, tutup kurung, kita enter. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 750 juta. Jadi, ini adalah hasil
present value-nya dari 750 juta ini. Ini nilai realnya. Nah, sekarang kita buatkan tabelnya seperti ini. Kemudian teman-teman klik di sini, kemudian pilih all borders. Nah, jadi hasilnya lebih rapi. Kemudian next untuk case study yang ketiga. Case study yang ketiga di sini belajar investasi pengolahan kopra lewat pemahaman present value. Pada tahun 2022 di Maluku Utara, seorang pria bernama Ilham memiliki ide untuk membuka usaha pengolahan kopra. Ia melihat potensi yang besar di daerah ini karena banyaknya pohon kelapa yang tumbuh subur di Halmahera. Ilham memulai usahanya dengan modal seadanya dan berhasil memproduksi kopra yang berkualitas tinggi. Usaha Ilham terus berkembang hingga ia mampu memproduksi lebih banyak kopra setiap tahunnya. Dalam 5 tahun, ia berhasil membangun pabrik pengolahan yang modern dan efisien. Ia juga menambahkan jumlah karyawan dan memperluas pasarannya hingga keluar daerah Maluku Utara. Ilham meramalkan bahwa dalam 8 tahun berikutnya, usaha Ilham mampu memberikan pemasukan sebesar 50 juta per tahun dengan tingkat bunga atau diskon rate-nya yaitu 11% per tahun. Ilham sangat senang dengan hasil yang ia capai. Namun, ia tidak terlalu memahami konsep nilai waktu uang. Oleh karena itu, ia tidak terlalu memikirkan nilai sebenarnya dari ramalan pemasukan tersebut. Setelah mempelajari secara singkat tentang konsep time value of money, Ilham menyadari bahwa ia harus mempertimbangkan nilai waktu uang dalam usahanya. Ia mengetahui bahwa uang yang ia terima di masa depan akan memiliki nilai yang berbeda dari uang yang diterima saat ini. Untuk menghitung nilai sebenarnya dari pemasukan usahanya, Ilham menggunakan konsep present value of annuity. Ia menggunakan rumus present value sama dengan C dikali buka kurung 1 dikurang buka kurung 1 ditambah R tutup kurung dipangkatkan minus N, tutup kurung dibagi dengan R, di mana C adalah cash flow yang diterima setiap tahunnya, R adalah tingkat bunga atau diskon rate, dan N adalah jumlah tahun. Nah, soalnya di sini, buatlah perhitungan present value of annuity untuk investasi usaha pengolahan kopra milik Ilham menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu fungsi present value dalam Microsoft Excel, kemudian yang kedua yaitu tabel anuitas present value dalam Microsoft Excel. Nah, langsung saja untuk penyelesaian soal yang pertama. Di sini diketahui PMT-nya yaitu sebesar 50 juta. Kemudian R-nya atau tingkat bunganya yaitu sebesar 11%, kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 8 tahun. Kemudian yang ditanya di sini adalah present value. Nah, di sini kita masih menggunakan formula anuitas. Jadi sama seperti case tadi yang pertama dan yang kedua. Jadi present value buka kurung kemudian masukkan rate-nya atau bunganya yaitu 11%. Diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N-nya atau jangka waktunya yaitu 8 tahun diikuti dengan tanda titik koma, kemudian PMT-nya sebelum memasukkan PMT jangan lupa beri tanda minus agar hasilnya positif, kemudian masukkan PMT-nya yaitu sebesar 50 juta, tutup kurung kita enter. Nah, di sini kita rubah, kemudian teman-teman pilih general, kemudian tanda koma di sini. Nah, didapatkan hasilnya yaitu 257.306.138 sekian. Nah, kita coba lihat di soalnya apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, ternyata hasilnya sama dengan yang di soal ini, yaitu 250.306.138. Jadi hasilnya kurang lebih sama. Nah, sekarang kita selesaikan untuk soal yang kedua, yaitu tabel anuitas. Misalkan di sini tahun. Nah, tahunnya ada 8 tahun, jadi kita buat 8 periode. Nah, sekarang kita copy,
Kemudian teman-teman klik di sini, kemudian teman-teman pilih fill series. Nah, kemudian cash flow-nya yaitu sebesar 50 juta. Kemudian kita copy. Kemudian diskontonya atau tingkat bunganya yaitu sebesar 11%. Kemudian yang terakhir yaitu present value-nya. Nah, di sini kita masih menggunakan formula anuitas sehingga present value buka kurung, masukkan rate-nya atau bunganya yaitu 11% diikuti dengan tanda titik koma, kemudian N-nya atau tahunnya yaitu kita masih di periode yang pertama, berikan tanda titik koma. Nah, untuk PMT-nya di sini kita kosongkan dan tambahkan titik koma lagi. Kemudian sebelum memasukkan cash flow-nya, jangan lupa berikan tanda minus agar hasilnya positif. Kemudian kita masukkan cash flow-nya yaitu 50 juta, tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita rubah dolarnya. Klik general, kemudian tanda koma di sini. Kemudian kita copy ke bawah seperti ini. Oke, kemudian kita jumlahkan hasilnya apakah sama dengan penyelesaian yang pertama atau tidak dengan menggunakan formula sum, buka kurung, kemudian kita blok dari atas sampai bawah, kita enter. Nah, ternyata hasilnya sama yaitu 257.306.138 sekian. Nah, cash flow-nya juga kita jumlahkan dengan formula sum, buka kurung, kemudian kita blok, kurung, kita enter. Nah, jadi untuk cash flow-nya di sini didapatkan sebesar 400 juta. Nah, jadi ini adalah nilai present value dari 400 juta ini. Nah, ini adalah nilai realnya. Di sini saya akan membuatkan tabelnya agar terlihat lebih rapi. Kemudian teman-teman pilih di sini, klik, kemudian pilih all borders. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.